Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang krusial ya. Siklus komunikasi kepemimpinan yang efektif. Kita pakai rujukan dari buku Great Communication Secrets karya John Baldoni. Fokus kita nanti gimana sih pesan itu dirancang, terus disampaikan, sampai dipertahankan biar nendang gitu dampaknya. Sumber kita ini cuplikan dari bukunya, banyak contoh pemimpin keren. Jadi, misi kita ya, menggali inti komunikasi yang bisa bangun kepercayaan dan bawa hasil. Oke, mari kita bedah bareng ya. Sip. Kita mulai dari awal banget, dari fondasinya. Mengembangkan pesan. Ini bukan cuma soal kata-kata loh ya. Pesannya itu harus punya akar kuat di nilai-nilai. Nilai ya? Iya, nilai Anda, pribadi, dan juga organisasi. Pesannya juga harus nyentuh isu-isu penting yang strategis gitu. Betul. Dan harus konsisten sama perilaku, terus disampaikan berulang-ulang. Intinya yaitu tadi, bangun kepercayaan. Nah, itu dia kata kuncinya, kepercayaan. Dan itu nggak datang gitu aja kan? Ada pilar-pilarnya nih. Pertama, jangan pernah sembunyiin kabar buruk. Kenapa? Soalnya kebenaran pasti keluar juga akhirnya. Benar juga. Terus jangan bikin janji yang ketinggian, yang nggak bisa ditepati. Lalu lakukan apa yang Anda bilang akan Anda lakukan. Konsisten. Walk the talk gitu ya. Persis. Dan yang paling fundamental, selalu sampaikan kebenaran. Kayak yang ditulis di buku ini, kalau pemimpin malah menghindar pas ada berita jelek, wah itu kosongnya diisi rumor, gosip, malah jadi lebih runyam seringnya. Oke. Ada contoh bagus soal ini di buku Katharine Graham di Washington Post. Ah, iya. Komitmennya pada kebenaran, integritas jurnalistik itu kuat banget. Bahkan pas ada tekanan gede kayak kasus Watergate atau pas pemogokan karyawan yang pelik itu. Nah, itu dia. Kredibilitasnya itu kelihatan dari tindakan nyata pas masa sulit. Bukan cuma pas lagi enak aja. Setuju. Nah, oke, pesan udah jadi nih, udah kuat. Terus, gimana cara nyampainya biar efektif? Buku ini bilang, ada beberapa gaya. Ada yang expert, ahli gitu, lugas, data-driven, contohnya Colin Powell. Ada juga visionary yang penuh semangat, inspiratif. Wah, ini pasti langsung kebayang Steve Jobs ya. Haha, iya. Ikonik banget gayanya. Terus ada coach yang kolaboratif, kayak pelatih. Vince Lombardi contohnya. Dan transformer yang persuasif, bisa menggerakkan perubahan. Contohnya Mother Teresa. Menarik ya pembagian gayanya? Iya, tapi kata Baldoni kuncinya bukan niru plek gaya orang lain, tapi temukan gaya otentik kita sendiri. Jadi diri sendiri ya? Betul, tapi sambil tetap peka juga sama situasi dan audiensnya. Kapan kita perlu jadi expert, kapan jadi visionary, gitu. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya yang menarik dari Baldoni. Penyampaian itu lebih dari sekedar omongan. Ada istilahnya teater komunikasi. Maksudnya semua elemen nonverbal itu ikut main. Oh, kayak bahasa tubuh gitu. Banget. Bahasa tubuh, coba bayangin, Steve Jobs pas demo produk, jalannya di panggung, percaya dirinya kelihatan. Iya. Pakaian juga bisa jadi simbol. Jubah putih Mother Teresa, atau pakaian tradisional Hamid Karzai, itu kan ada pesannya juga. Bener juga ya. Nggak kepikiran sejauh itu? Bahkan jeda, momen hening, atau musik, itu bisa memperkuat pesan secara emosional. Tujuannya biar pesannya nyampe nggak cuma di otak, tapi juga di hati. Koneksi multilevel gitu. Wah, contoh klasik soal ini George Washington ya, yang diceritain di buku. Ah, yang soal kacamata itu ya? Ya, pas perwiranya mau berontak, dia nggak pidato gagah-gagahan, malah ngeluarin kacamata. Gestur sederhana itu ngingetin mereka soal pengorbanan bareng selama perang. Langsung luluh mereka. Itu dia kekuatan momen personal, gestur yang tepat ya. Beda banget sama contoh eksekutif di buku yang gagal total itu. Dia nggak baca situasi audiensnya udah capek pengen istirahat, malah ngoceh terus. Iya, jadi frustrasi kan orang, pesannya nggak masuk jadinya. Nah, udah disampaikan nih. Tapi kan pesan bagus pun bisa hilang ditelan waktu kalau nggak dirawat. Gimana cara mempertahankannya? Pengulangan penting sih, tapi lebih dari itu ya. Memastikan pesannya beneran dipahami dan hidup. Betul. Kayak di militer AS itu ada teknik brief back. Jadi bawahan diminta ngulangin perintah pakai kata-kata sendiri. Oh, untuk cek pemahaman ya? Iya, bukan cuma biar kayak beo, tapi biar yakin mereka paham intinya dan gimana ngejalaninnya.
Dokter juga suka gitu kan ke pasien, biar yakin paham soal diagnosis dan terapi. Nah, selain itu, coaching atau pembinaan itu cara yang ampuh banget buat nanamin pesan secara personal dan mendalam. Pembinaan, ya? Iya, ini bukan sekedar ngasih tahu, tapi lebih ke bangun potensi orangnya. Contohnya Vince Lombardi tadi. Dia itu terkenal nggak capek-capeknya ngajarin dasar-dasar football, terus nanamin ekspektasi tinggi ke tiap pemain. Makanya timnya bisa jadi juara. Fokus ke fundamental dan ekspektasi tinggi. Atau Harvey Penick, guru golf legendaris. Dia fokusnya ke simple aja, gali potensi unik tiap murid, bangun hubungan percaya. Jadi lebih personal ya pendekatannya. Terus di zaman sekarang, era digital, komunikasi elektronik kayak email, chat, gitu gimana? Bisa jadi alat juga kan? Oh, tentu bisa. Jack Welch di GE kan terkenal tuh pakai email buat tetap nyambung sama timnya, bahkan nerusin kebiasaan ngirim catatan personalnya lewat email. Iya, itu contoh positifnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Buku ini ngasih peringatan juga. Jangan sampai kebablasan. Maksudnya? Contohnya manajer Bill di buku itu. Dia ngebom timnya pakai tsunami email. Terus-terusan bahkan di luar jam kerja. Wah, Bukannya efektif, malah bikin stres. Bikin batas waktu personal jadi kabur. Gak sehat jadinya. oke. Jadi harus bijak juga ya pakainya. Betul sekali. Alatnya netral, tergantung gimana kita pakainya. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, komunikasi kepemimpinan yang efektif itu kayak siklus ya, nggak berhenti. Mulai dari bikin pesan yang otentik, kredibel, punya akar nilai yang kuat, konsisten, terus disampaikan dengan gaya yang pas, yang otentik, pakai elemen teater komunikasi, biar nyentuh semua level audiens. Dan siklusnya ditutup sekaligus mulai lagi dengan mempertahankan pesan itu. Lewat pengulangan yang cerdas, cek pemahaman kayak brief back, terus coaching yang personal dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma soal apa pesannya ya, Bukan cuma itu, tapi keseluruhan prosesnya. Gimana pesan dirancang, dihidupkan, dirawat, biar benar-benar nempel. Ujung-ujungnya kan bangun kepercayaan, terus dorong tindakan dan hasil yang kita mau. Sip, jelas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dari macam-macam pendekatan komunikasi yang kita obrolin tadi, ada Powell yang expert, Jobs yang visionary, Lombardi yang coach, bahkan gestur sederhana Washington. Gaya atau prinsip mana sih yang paling membekas buat Anda? Dan kenapa pelajaran dari situ relevan buat tantangan komunikasi yang Anda hadapi sekarang? Coba direnungkan ya.